Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, ahibbai at-talabah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Yang pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan juga rahmatnya, dan juga kita senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang semoga Allah berkahi ini kita melanjutkan pembahasan kita di bab yang baru sebagaimana yang telah dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Yang mana di sini belum mencantumkan ayat Al-Qur'anul Karim dalam surah As-Saba ayat ke-23 dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallifu rahimahullahu taala fi kitabih Kitab Tauhid bab qaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwal aliyyul kabir. Fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمعه الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فرب أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ورب ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. Nah, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang ke-15 yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di dalam kitabnya beliau tidak menyebutkan judulnya, bab dan judulnya beliau kosongkan. Akan tapi kalau kita mentelaah isi dari dalil yang telah beliau cantumkan, ini menjelaskan tentang bahwasannya malaikat yang agung, malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan, begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bab di dalam bab yang ke-15 ini. Di sini
penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mencantumkan dalil yang pertama dari Al-Qur'an surat Saba ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir." Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka. Mereka di sini siapa? Para malaikat. Qalu madza qala rabbukum. Mereka berkata, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan? Qalul haqqa. Kata para malaikat, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan adalah perkataan yang benar. Wa huwal aliyyul kabir. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Lalu di hadis yang beliau cantumkan ini merupakan penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanquduhum dzalik." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak kala Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perintah di atas langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, lalu para malaikat mengibaskan sayap mereka, mengibas-ngibaskan sayap mereka. Kenapa? Khud'anan liqaulihi, karena tunduk dan patuh atas firman Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun ala safwanin yanquduhum dzalik. Seolah-olah firman Allah Subhanahu wa taala yang didengarkan oleh para malaikat tersebut bagaikan gemerincing rantai besi yang sedang ditarik di atas batu yang rata. Jadi bagi para malaikat firman Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan apa? Rantai besi yang berada di atas batu yang rata. Nih, kita anggap ini batu yang rata sedang ditarik. Seperti itulah gambaran bagi para malaikat. Yang mana hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ya ketika besi rantai yang cukup besar tadi ditarik di atas batu, dia mengeluarkan suara. Ya, suara yang memekakkan. Ya, kalau kita gimana tuh jemaah? Ya kayak kaca di atasnya besi ya kan? Shit, nah gitu. Ya, kadang-kadang bisa membuat gigi ngilu jadinya. Ya, tapi kalau ini adalah bentuknya apa? Bentuknya dari rantai besi yang ditarik, yang dia mengeluarkan suara dan membuat para malaikat ketakutan. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga mereka pingsan. Jadi ketika para malaikat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, mereka pingsan dengan kondisi tersebut. Dan yang paling pertama bangkit dari pingsan tersebut, yang pertama adalah malaikat Jibril alaihi salam. Lalu mereka mengatakan, qalu madza qala rabbukum. Para malaikat ketika mereka sudah terbangun dari pingsannya, mereka saling berkata, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkataan yang benar. Wa huwal aliyyul kabir. Dialah Rabb yang maha tinggi lagi maha besar. Fayasma'uha mustarikus sam'i. Ketika kalimat tersebut disampaikan di antara para malaikat, ternyata ada yang ikut nguping, yang ikut mendengarkan.
dan itu bukan dari para malaikat. Siapa dia? Mustariqus sam'a wa mustariqus sam'a hakadha ba'duhu fawqa ba'din wasafahu Sufyan bikaffihi. Yang mana pencuri berita ini disebut oleh Sufyan, beliau menggambarkan mengangkat telapak tangannya seperti ini. Beliau mengangkat telapak tangannya seperti ini, lalu beliau wasafaha Sufyan bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabi'ahu. Jadi beliau bentangkan telapak tangannya, kan ini jarang-jarang nih hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beliau mengatakan fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Ketika yang pertama mendengarkan informasi dari langit, maka jin atau setan ini menginformasikan langsung ke bawahnya. Ke bawahnya. Hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin. Sampailah informasi ini kemana? Ke tukang sihir atau ke dukun. Jadi mereka apabila mendengarkan suatu informasi, mereka estafet. Setan ini mereka estafet di langit. Antara satu sama yang lain. Ketika mereka dapat, diinformasikan ke bawah. Ke bawah. Sampailah ke telinga tukang sihir atau dukun. Farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiha. Terkadang ada syihab. Apa itu syihab? Bintang atau meteor. Ya, bintang. Jadi bintang itu menjadi apa? Menjadi bahan lemparan para malaikat untuk melempar jin yang ingin mengambil informasi. Jadi kalau ada bintang jatuh, ada meteor, itu tandanya apa? Tandanya malaikat sedang melempar jin. Jin apa? Jin yang sedang mengambil atau mencuri informasi di langit. Ya. Terkadang kena sehingga dia tidak sampai menginformasikan ke bawahnya. Terkadang ada juga yang sudah dia informasikan ke bawahnya lalu dia terkena. Ya. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzibatin. Ada yang sempat dia sampaikan ke bawahnya, sampai kepada telinganya dukun atau tukang sihir tadi, yang diterima satu informasi saja. Akan tapi syaitan dan jin menghiasinya menjadi berapa? Mi'ata kadzibatin, dibalut dengan 100 kebohongan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berita yang benar itu cuma satu. 99-nya itu merupakan kedustaan. Jadi orang yang datang ke dukun 1 sampai 99 itu semuanya dusta. Dia ditipu di situ. Satunya bisa jadi itu benar. Itu yang mereka dapatkan. Akan tapi yang diinformasikan, yang dikabarkan apa? Hanya yang benar ini saja. Itu kan betul katanya akan terjadi satu musibah di tahun ini. Kan benar kan kejadiannya, hanya itu yang dia informasikan, yang dia kabari. Adapun 99 yang lainnya tidak dikabarkan, tidak dia katakan. Ya begitulah jin dan bekerja sama dengan dukun untuk menghiasi informasi. Ya agar apa yang dikatakan adalah valid, sehingga satu informasi itu saja yang disampaikan, adapun yang lainnya dia sembunyikan, tidak dia katakan. Dan itulah yang orang rebut kepada dukun tadi, informasinya. Jadi satu informasi yang didapatkan dari langit dia bungkus menjadi 100 kebohongan. Fayuqalu alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza. Ya ketika para dukun mengatakan, bukankah yang kami katakan itu benar, sudah terjadi pada waktu ini dan ini gitu. Ya, yang diinformasikan yang benar cuma satu. Adapun kebohongannya tidak dia sampaikan. Fayusaddaqu mitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Itulah informasi yang mereka dapatkan di langit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini dan dijelaskan dalam hadis, di antara metode para ulama tafsir sebagaimana yang dijelaskan oleh
Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam menafsirkan tafsir dari Al-Qur'an itu ada 4 metodenya. Ya. Jadi kalau ada ayat kita harus tafsirkan, bagaimana cara menafsirkannya? Metode yang pertama adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ayat dengan ayat yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang pertama, Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an. Apa contohnya? Di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah, itu apa? Siratal ladzi an'amta alaihim. Apa artinya? Jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan orang-orang tersebut kenikmatan. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada jalan tersebut. Siapa mereka ini? Siapa mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan tersebut? Di dalam surah An-Nisa ayat ke-69 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Di dalam surah An-Nisa ayat 69 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul," barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka akan bersama orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi dan as-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang meninggal mati syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh. Jadi makna dari siratal ladzi an'amta alaihim adalah siapa? Adalah mereka yang mentaati Allah dan Rasulnya dari nabi dan siddiqin, syuhada dan salihin. Itulah orangnya. Ini apa? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsir ayat dengan ayat. Ini yang pertama. Dan metode ini harus berurutan. Yang pertama apa tadi? Tafsir ayat dengan ayat. Yang kedua, tafsir ayat Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Ini contohnya yang sedang kita baca tadi. Itu penjelasan dari apa? Dari surah As-Saba ayat 23 dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi tafsir Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Yang ketiga, kata para ulama atau kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah apa? Tafsir ayat Al-Qur'an kalau seandainya tidak ada ayat yang menjelaskan ayat tersebut, tidak juga ada hadis yang menafsirkan ayat tersebut, maka yang ketiga adalah dengan perkataan para sahabat. Para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mereka bisa menafsirkan tafsiran tersebut, ayat tersebut, dari kalangan sahabat dan tabi'in. Yang keempat adalah apa? Adalah menafsirkan Al-Quran kalau tidak ada yang pertama, tidak ada yang kedua, dan tidak ada perkataan dari para sahabat atau para tabi'in menjelaskan tentang ayat tersebut, maka berdasarkan dari sisi bahasa. Dan ini yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsirannya itu kita ulangi tadi apa? Harus berurutan. Yang pertama harus ayat dengan ayat. Kalau tidak ada ayat yang menjelaskan ayat tersebut, maka
kita cari ada nggak hadisnya yang menjelaskan tentang penjelasan dari ayat tersebut. Kalau tidak ada, kita lanjut dengan perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in. Kalau tidak ada juga, baru kita masuk langkah dengan apa? Secara arti bahasa. Harus berurutan. Akan tapi orang-orang yang mereka tidak berpedoman dengan ini, atau para ahlu bid'ah, mereka menafsirkan Al-Quran tidak langsung dengan ayat, tidak juga dengan hadis, tidak juga dengan perkataan para sahabat atau tabi'in. Mereka langsung, yang pertama itu apa? Dengan bahasa. Oh, secara bahasa tidak seperti itu. Maka tafsiran yang seperti ini adalah tafsiran yang keliru. Karena kita harus runut. Yang pertama dengan ayat Al-Quran, yang kedua dengan hadis, yang ketiga dengan perkataan sahabat. Kalau tidak ada, baru dengan secara bahasa. Bukan secara bahasa dulu yang dinaikkan, baru yang lainnya tidak. Ini tafsiran yang keliru. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini surah As-Saba ayat ke-23 dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama, keistimewaan dan karakteristik dari para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan dari para malaikat dan bagaimana karakteristik mereka. Kata para ulama, di antara keistimewaan dari para malaikat adalah apa? Yang pertama, dari sisi kedekatan. Bahwasannya para malaikat, kondisi mereka sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah penduduk langit. Jadi para malaikat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kita manusia. Kita di mana? Kita di bumi. Malaikat di mana? Di langit. Jadi dari sisi kedekatan, para malaikat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam surah Fussilat ayat 38, fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in istakbaru, jika mereka menyombongkan diri mereka, falladzina 'inda rabbika, maka mereka itu para malaikat yang berada di sisi Rabbmu. Ini menunjukkan bahwasannya para malaikat itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar. Yang mana para malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka bertasbih baik di malam hari maupun di siang hari. Wa hum la yas'amun, dan mereka tidak merasakan kebosanan. Jadi para malaikat, mereka bertasbih baik pagi maupun malam. Ya, setiap saat mereka selalu bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak bosan. Kalau kita, ya, kita baru beribadah berapa waktu, berapa saat, ya, sudah berulang-ulang timbul rasa kebosanan. Adapun para malaikat tidak. Mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak merasa bosan. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sisi ibadah para malaikat lebih unggul. Tadi kalau dari segi yang pertama, dari segi kedekatan, para malaikat lebih dekat daripada manusia. Yang kedua, dari sisi ibadah mereka. Dari sisi ibadah, mereka lebih banyak ibadahnya daripada manusia. Yang mana
ibadahnya para malaikat seperti kita katakan tadi, yusabbihuna bil laili wan nahar. Mereka bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Terus menerus. Dan mereka tidak bosan. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Para malaikat mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam dan mereka tidak merasa letih. Mereka tidak bosan dan mereka tidak merasa letih dan kecapean. Ya kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kalau kita kerjakan terus menerus ada rasa kecapeannya, letihnya, kita merasakan hal ini. Adapun para malaikat, mereka beribadah terus-menerus kepada Allah dan mereka tidak merasakan keletihan. Dan juga dari sisi kesalehan, yang ketiga, dari sisi kesalehan, para malaikat lebih saleh daripada manusia. Dari segi ibadah mereka lebih unggul. Dari segi kesalehan para malaikat lebih saleh daripada manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Yang mana para malaikat ketika ada perintah apa yang mereka kerjakan, la ya'sunallah, mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma amarahum, apa yang telah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, jadi para malaikat mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih saleh daripada manusia. Manusia terkadang diperintahkan A, dikerjakan B. Disuruh mengerjakan, tidak mau mengerjakan. Dilarang untuk mengerjakan, malah dikerjakan. Yang terjadi adalah sebaliknya. Sementara para malaikat tidak. Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segi kesalehan para malaikat lebih unggul daripada manusia. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat dari segi fisik mereka. Bagaimana dari segi fisik mereka? Yang pertama, kata para ulama adalah apa? Malaikat diciptakan terlebih dahulu daripada manusia. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya, dari nur. Wa khuliqal janu min marij min narin. Dan jin diciptakan dari api. Jadi pertama malaikat, baru jin setelahnya. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan sebagaimana yang telah dijelaskan kepada kalian itu dari tanah. Jadi urutannya adalah yang pertama malaikat, yang kedua jin, yang ketiga baru manusia. Dan juga di antara perkataan para ulama di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Az-Zariyat ayat ke-56. Apa, Pak? Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ya. Kecuali illa liya'budun. Kecuali untuk beribadah kepadaku. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jin terlebih dahulu baru manusia. Apa alasannya? Ya, jadi antara para ulama mengatakan karena jin lebih dulu diciptakan dari manusia. Sehingga disebutkan jin terlebih dahulu, baru manusia. Ada juga di antara para ulama mengatakan disebutkan jin terlebih dahulu daripada manusia. Kenapa? Karena dari segi jumlah
jin lebih banyak daripada manusia. Ya. Karena dia tidak tampak, tidak kelihatan, dia tidak tahu, tidak nampak jumlahnya. Ya, seperti misalkan di masjid, ya bisa jadi jumlahnya lebih banyak. Ya. Dan ini harus kita imani. Ya. Jadi di antara kata para ulama bahwasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jin terlebih dahulu baru manusia? Ada di antara para ulama mengatakan karena jin lebih dahulu diciptakan. Yang kedua, ada di antara para ulama mengatakan bahwasannya karena jumlah jin lebih banyak daripada manusia. Dan juga di antara hikmah atau keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat dari cahaya adalah apa? Bahwasannya malaikat itu tidak seperti manusia. Kalau manusia butuh makan dan minum. Supaya apa? Supaya kita ada tenaganya untuk beribadah. Kalau kita tidak makan dan minum, sanggup untuk beribadah, ya mungkin hanya beberapa saat. Bisa kita buktikan kapan? Ketika di bulan Ramadan. Ya. Ketika di bulan Ramadan, ya kalau udah siang itu sudah mulai berat, sore sudah mulai berat kita untuk beribadah. Kenapa? Karena ya kita sudah kekurangan energi. Karena asupan energi kita terbatas. Ya. Baru semangat lagi kalau sudah makan dan minum ketika berbuka. Berbeda dengan para malaikat. Malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya dan mereka tidak makan dan minum. Dan mereka kuat untuk beribadah siang dan malam. Apa yang mereka kerjakan? Bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada henti-hentinya. Sementara mereka tidak makan dan minum. Ini menunjukkan kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya yang sebagai sumber ciptaan mereka sehingga mereka tidak merasa keletihan, tidak merasa kelelahan. Padahal mereka ibadahnya terus-menerus tanpa henti. Ya. Yang kedua, dari segi fisik adalah apa? Malaikat memiliki sayap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat pertama, Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'ilil malaikati rusula, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan malaikat sebagai apa? Sebagai rusula, sebagai utusan ya, dari berbagai urusan. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap. Ada sayapnya 2, ada sayapnya 3, ada sayapnya 4, dan ada sayapnya yang sangat banyak. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menambah pada ciptaannya tersebut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat memiliki sayap untuk terbang. Dan terbangnya malaikat sangat cepat. Ya. Dari langit turun ke bumi dengan waktu yang singkat, dan dari bumi naik ke atas langit dalam waktu yang singkat. Cepat. Berbeda dengan jin. Jin juga bisa terbang. Allah Subhanahu wa taala takdirkan jin bisa terbang. Sebagaimana yang sudah kita katakan tadi, bahwasannya mereka mustariqus sam'a. Mereka mencuri berita di langit dan mereka estafet. Ya, jin pertama, jin kedua, ketiga sampai ke bawah. Ya, karena jin terbang mereka tidak secepat terbangnya malaikat. Terbang mereka ada batasannya, makanya mereka estafet antara satu sama yang lainnya. Tidak secepat malaikat dan tidak sebanyak, jumlahnya tidak sebanyak
sayapnya para malaikat. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril lahu sittu mi'ati janahin, yang mana malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ya. Qad saddal ufuq, yang menutupi langit. Jadi malaikat Jibril sangat-sangat besar. Sayapnya 600. Ya. Dan juga yang ketiga, dari fisiknya para malaikat, fisiknya malaikat itu berbeda-beda dan mereka ada yang sangat besar. Ya, seperti malaikat Jibril ketika Nabi SAW melihat, itu dia menutupi ufuk. Ya, bagian barat itu semua tertutup oleh malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwasannya malaikat Jibril sangat-sangat besar. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Udzina li an uhadditsu an malakin minal malaikatillah min hamalatil arsy." Nabi SAW diizinkan untuk menceritakan tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat yang memikul, yang membawa arsy. Innama baina syahmati udhunih ila atiqihi masirati 700 amin. Apa kata Nabi SAW? Jarak antara daun telinganya dan apa? Dan atiqihi, dan pundaknya. Daun telinga dan pundak. Itu berapa jaraknya kata Rasulullah? Itu masiratu 700 amin. Jaraknya perjalanan 700 tahun. Ya. Antara telinga dan pundak itu jaraknya 700 tahun perjalanan. Ya. Kalau kita berjalan kaum muslimin, ada orang yang dia pergi ke Mekah dengan apa? Dengan sepeda. Berapa lama dia dari Indonesia sampai ke Mekah? Ya. Bisa jadi berbulan-bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Itu dari Indonesia ke Mekah. Ini perjalanannya selama 700 tahun. Ya, sangat-sangat besar. Ya, itu jarak apa? Dari telinga ke pundak, telinga pundak. Nah, segini. Nah, seginilah. Segininya jaraknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Artinya malaikat tersebut adalah malaikat yang sangat-sangat besar sekali. Ini dari segi fisik malaikat. Yang berikutnya dari sisi kekuatan. Dari sisi kekuatan, para malaikat sangat-sangat kuat. Ketika kisah Nabi Lut. Nabi Lut itu apa yang terjadi kepada kaumnya? Apa yang mereka lakukan? Ya, yang mereka lakukan adalah liwat, LGBT. Suka dengan sama jenis. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan azab kepada mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat negeri mereka ke atas langit, lalu Allah Subhanahu wa taala hancurkan, jatuhkan dari atas ke bawah. Dan itu apa? Dan itu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diangkatnya negeri kaum Nabi Lut itu dengan apa? Dengan satu sayap malaikat. Satu sayap diangkat lalu dijatuhkan. Dan ini betul-betul real jamaah, terjadi. Bukan cerita orang, bukan dongeng, tidak. Ini memang betul-betul terjadi. Dan bahwasannya ada kampung yang lain yang berdekatan dengan kampungnya kaum Nabi Lut, mereka betul-betul mendengar apa? Suara kokokan ayam di atas. Karena adat tersebut kapan Allah Subhanahu wa taala turunkan? Sebelum masuknya waktu subuh. Ya. Dan ini memang terjadi, hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Allah Subhanahu wa taala
ketika menurunkan azab, Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum datangnya waktu subuh. Jadi ketika misalkan satu negeri melakukan kemaksiatan, ini yang kita khawatirkan. Ini yang kita takutkan. Karena azab terjadi biasanya kapan? Sebelum datangnya waktu subuh. Ada sebuah dusun di Pulau Jawa, ya silahkan nanti di searching tempatnya. Ya, ada sebuah dukuh. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dukuh itu lebih kecil daripada dusun. Dusun itu apa Pak? Desa ya. Desa ya. Dia lebih kecil daripada dusun. Ya mungkin setingkat RW lah, satu RW. Ya, itu namanya dukuh. Jadi yang mana dukuh tersebut terkenal dengan apa? Dengan hasil panen yang luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada mereka tanah yang sangat subur sekali. Ya. Jadi apa yang mereka tanam di sana itu hasil buahnya lebih banyak daripada di tempat yang lain. Misalkan kalau di tempat lain, kalau mereka menanam, hasil panennya bisa jadi, taruhlah misalkan 1 ton. Di sana bisa 3 kali lipat atau bahkan 4 kali lipat. Entah 3 ton atau 4 ton. Kalau di tempat yang lain, misalkan panennya sekali dalam setahun, di situ bisa panennya 2 kali atau 3 kali setahun. Artinya tempat tersebut, ya RW tersebut, ya atau duku tersebut Allah Subhanahu wa taala berkahi. Akan tetapi apa yang terjadi? Mereka ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka lakukan adalah kemaksiatan. Sehingga terkenalah tempat tersebut dengan kemaksiatannya. Mereka adalah orang-orang yang kaya, ini penghasilan yang besar, tapi mereka apa? Mereka lakukan dengan atau mereka balas dengan kemaksiatan. Mereka melakukan perzinahan di sana, itu terkenal. Kalau sudah malam hari, tempat tersebut terkenal dengan apa? Dengan kemaksiatannya. Baik dengan perzinahannya, minum khamar, dan bahkan ada juga LGBT-nya. Suatu ketika, waktu itu malam yang hujannya sangat deras, petirnya menyambar-nyambar, yang mana masyarakat tersebut yang dekat dengan duku tersebut, mereka mendengar suara yang cukup keras. Sehingga tidak ada satu orang pun yang berani untuk keluar. Hujan deras, petir, malam-malam sangat gelap, tidak ada satupun orang yang berani untuk keluar. Apa yang terjadi? Ya seperti ada suara dentuman yang keras. Keesokan harinya mereka penasaran, sehingga mereka melihat keluar. Ternyata mereka melihat ini tempat mereka di perbukitan, ada bukit lagi sebelahnya, dan mereka lihat bukit itu ujungnya sudah hilang. Puncak bukit itu tuh sudah hilang. Dan ketika mereka lihat ke dukuh tersebut, ternyata dukuh tersebut juga sudah hilang. Sudah tertutupi dengan tanah. Ya. Jadi ini bukit, ini bukit. Ya. Jadi bukit ini, di antara bukit ada lembah. Jadi bukit yang ini puncaknya, ujungnya itu hilang. Terpotong. Pindahnya ke sini. Kalau dikatakan longsor, seharusnya longsor ke sini. Kemana? Ke lembahnya. Itu kalau dikatakan longsor. Dan ini bukan longsor. Memang betul-betul hilang. Ini puncaknya hilang, pindah ke sini. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala potong ujungnya, langsung pindahkan ke sini. Betul-betul diangkat. Dan itu terjadi di malam hari, ya bisa jadi mendekati waktu fajar. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada suatu kaum, ya, terkadang terjadi kapan? Di
waktu sebelum waktu subuh. Sebelum datang fajar atau waktu sholat subuh. Maka kita harus berhati-hati kalau ada satu kemaksiatan terjadi dan kita berada di sana, lebih baik kita keluar dari tempat tersebut. Karena kita khawatir takut terkena dampaknya. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang sudah kita bahas tadi poin-poinnya tentang bagaimana keistimewaan dan karakteristik dari para malaikat, maka dari sini kita mengetahui bersama bahwasannya para malaikat dengan kehebatannya, dengan keagungan yang mereka miliki, para malaikat semua mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuat mereka sombong. Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, yang para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya malaikat, tidak boleh kita sembah para malaikat tersebut. Tidak boleh kita memuja dan berdoa, menyerahkan sebagian ibadah kepada para malaikat. Seperti di antaranya apa? Di antara malaikat yang menurunkan hujan. Siapa nama malaikatnya? Malaikat yang menurunkan hujan. Apa? Israfil. Malaikat Mikail. Ya, malaikat Mikail yang menurunkan hujan. Yang mengatur hujan. Apakah boleh kita berdoa kepada malaikat Mikail, wahai malaikat Mikail turunkan hujan? Tidak boleh hadirin. Tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka begitu agungnya, begitu besarnya, tetap tidak boleh kita berdoa menyembah para malaikat. Sebagian atau bahkan orang-orang musyrikin mereka menyembah para malaikat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di antara perkataan para orang-orang musyrikin, wattakhadha minal malaikati inatha. Yang mana mereka mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat. Bagi sebagian kaum musyrikin mereka mengatakan bahwasannya para malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi mereka memiliki anak perempuan merupakan suatu kerendahan, suatu kehinaan. Ya, mereka saja tidak ingin memiliki anak perempuan. Makanya di zaman jahiliyah di antara tradisi yang mereka lakukan adalah mengubur anak hidup-hidup. Karena mereka beranggapan bahwasannya memiliki anak perempuan merupakan aib, merupakan suatu kehinaan. Akan tetapi mereka sandarkan itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan bahwasannya para malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagian agama atau orang-orang musyrikin yang lainnya, mereka betul-betul menyembah para malaikat. Menyembah benda-benda langit, penghuni langit, dan ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dalam bab ini sebagaimana yang telah dicantumkan dalilnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bahwasannya para malaikat yang agung begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita menyembah mereka. Tidak boleh kita berikan sebagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau kepada para malaikat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya di bab yang baru, bab ke-16 biidznillah taala. Ya, sebelum kita tutup kajian kita, ya silakan siapa yang bisa menyebutkan keistimewaan
atau karakteristik dari para malaikat. Ya, silakan. Siapa namanya? Hafid. Rafid. Kelas 11. Oke. Silakan. Ya, lebih dekat daripada manusia. Malaikat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala daripada manusia. Ya, terus dari segi ibadah ya, mereka tidak merasa bosan tak kala beribadah kepada Allah. Yang ketiga, dari segi kesalehan, dari segi fisik apa? Dari segi fisik ini ada nih berapa bagian? Lebih diciptakan lebih dahulu, memiliki sayap, dan sangat besar, dan kekuatan mereka juga besar. Terus? Cukup? Ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Nam, tafadhal. Silakan. Ada hadiah sedikit. Ya, barakallahu fikum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.